akan melakukan praktikum fisika dasar acara 1, yaitu pengukuran. Di pengukuran ini kita akan melakukan pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Nah, alat-alat yang akan digunakan dalam acara 1 ini adalah mistar, stopwatch, dan timbangan digital beserta beban, ya, beban. Nah, sebelum kita memulai mengukur, maka kita harus mengetahui NST alat ukur yang kita gunakan. Nah, cara menentukan NST alat ukur itu seperti saya contohkan mistar. Di mistar ini ada angka 0, dari 0 ini ke angka terdekatnya adalah 1. Berarti kita membaginya 1 dibagi 10 atau 10 banyaknya garis yang dilewati dari 0 ke 1 dibagi 10, maka itu hasilnya 0,1 cm. Artinya NST alat ukur ini adalah 0,1 cm, atau setiap garis kecil-kecil yang dilewati itu berharga 0,1 cm. Begitupun cara menentukan untuk stopwatch analog ini. Kita juga menghitung seperti berapa garis yang dilewati dari 0 ke angka terdekat. Nah, NST untuk stopwatch ini adalah 0,2 skon. Timbangan ini adalah timbangan digital, maka NST-nya sudah ditentukan oleh perusahaan yang mengeluarkan timbangan ini, yaitu dengan NST-nya 0,01 gram. Ada tertulis di timbangannya. Baik, kita akan memulai melakukan pengukuran dengan menggunakan mistar atau pengukuran panjang. Ya, kita gunakan bahan yang diukur adalah buku. Di sebelahnya dalam dunia pertanian itu kita biasa mengukur tinggi tanaman, lebar daun, dan panjang daun. Oke, baik. Pengukuran panjang pertama yaitu 21,5 cm. Maka kita catat hasil pengukurannya 21,5 cm. Alat ukurnya mistar, NST-nya mistar itu 0,1 cm. Oke. Nah, begitupun massa kita menimbang. Ya, hasil pengukuran massa 50 gram. Ya, alat ukurnya itu adalah timbangan digital. NST-nya 0,01 gram, hasil pengukuran 50 gram. Ya, untuk mengukur waktu, kita akan menggunakan berapa lama seseorang dalam berlari ataupun berjalan. Nah, karena di sini tidak ada yang berlari dan berjalan, maka saya akan mencoba berapa lama saya mampu bertahan napas dengan menggunakan stopwatch ini. Itulah pengukuran waktu untuk di acara pengukuran acara 1. Ya, saya mampu menahan napas saya. Jadi kita lihat seperti yang saya bilang tadi, berapa garis yang dilewati. Dengan stop ini dia melewati garis 47. Maka 47 dikali 0,2. 47 dikali 0,2. Kita gunakan kalkulator statistik. Seharusnya kalkulator statistik. Ya. 47 dikali 0,2, hasilnya 9,4 detik. Jadi saya hanya mampu menahan napas saya 9,4 detik dengan alat ukur stopwatch.
dengan NST 0,2 detik. Ya. Nah, itu tadi pengukuran tunggal. Nah, begitupun dengan pengukuran berulang. Jadi ya akan dilakukan pengukuran berulang, yaitu pengukuran panjang sebanyak 5 kali dan pengukuran massa sebanyak 5 kali dan pengukuran waktu sebanyak 5 kali, dan hasil pengolahan datanya nanti akan diolah oleh asisten, yaitu saudara Ahmad Maulana Zulfikar. Ya, terima kasih dari saya. Silakan saudara Ahmad Zulfikar untuk mengolah data setelah semua nanti pengambilan datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk pengolahan data acara 1. Nah, jadi ini data-data hasil pengamatan tadi ya. Untuk hasil pengukurannya ada 21,5 cm, untuk massanya ada 50 gram, untuk hasil pengukuran waktunya ada 9,4 sekon. Nah, untuk ini sudah ada ya jenis-jenis alat ukurnya beserta NST-nya. Jadi kalian langsung isi aja di modul kalian. Nah, kita lanjut ya. Untuk mengisi nilai kesalahan mutlak ini kita mengisinya dengan nilai NST-nya. Berarti di sini nilai kesalahan mutlak yang pertama di sini adalah 0,1 cm. Kemudian untuk kesalahan mutlaknya dari alat ukur massanya adalah 0,01 gram. Nah, untuk kesalahan mutlak dari waktu yaitu 0,2 sekon. Nah, jadi untuk mengisi pelaporannya di sini formatnya adalah X plus minus delta X. Berarti kita tulis pelaporannya adalah 21,5 cm. Kemudian kita cari simbol plus minus 0,1 cm. Lanjut lagi di bawahnya 50 gram plus minus 0,01 gram. Kemudian kita lanjut lagi yang di pelaporan ketiganya 9,4 sekon plus minus 0,2 sekon. Nah, jadi sudah ya kita isi untuk data pertama. Nah, untuk yang di bawahnya ini kita isi sesuai ya. Nah, di sini kan ada tulisannya pengukuran panjang. Berarti untuk pengukuran pajak untuk pengukuran panjangnya di sini untuk nilai X-nya adalah ini. Ya, ini yang nilai X-nya. Kita copy paste aja. Kemudian untuk delta X-nya ini kita copy paste saja. Nah, untuk pelaporannya sama dengan ini, kita copy paste aja. Untuk pengukuran massa, jadi dia sama aja. Ini nilai delta M-nya, kesalahan mutlaknya, kemudian pelaporannya. Sama hal dengan waktu, kita tulis 9,4 sekon. Untuk delta T-nya, kesalahan mutlak waktunya 0,2 sekon, dan pelaporannya. Nah, jadi di modul kalian isi seperti ini ya, seperti ini. Kemudian di sini, nah, ini adalah data pengamatan pengukuran berulang. Nah, jadi kalian tinggal mengisi data hasilnya. Nah, ini adalah data hasil pengukuran dari panjang, kemudian ini dari massa, kemudian dari waktu. Jadi kalian tinggal mengikuti ini. Jadi isi modul kalian dengan data-data ini. Oke. Nah, di sini kita isi lagi. Untuk kesalahan mutlaknya tadi adalah ini ya. Kesalahan mutlak dari satuan panjang. Saat kita menggunakan penggaris, kita copy paste saja. Kemudian untuk massanya, ya, untuk massanya kita isi ini dulu. Kemudian ini untuk waktunya. Oke. Nah, jadi kita lanjut ya untuk pelaporannya. Nah, untuk model pelaporan itu sama dengan model seperti ini yang pertama ini. Berarti kita tinggal copy paste saja ini karena dia sama pengukurannya 21,5. Nah, berarti kalau misalnya kita pengen mengisi yang kedua,
Nah, berarti kan nilai delta X-nya adalah ini ya, 25,4. Berarti kita tulis di sini 25,4 cm. Kemudian plus minus 0,1 cm. Tuh, ini kelebihan nolnya. Nah, ini contoh kedua ya. Nah, kalau misalnya contoh ketiganya lagi nih. Saya kasih 3 contoh lagi ya. Ini kan tadi 24. Nah, berarti kita tulis di sini 24,3 cm plus minus 0,1 cm. Terus nah, lanjut lagi di sini kan 25,3. Berarti kita tinggal tulis aja di sini 0,3 25,3 dulu nih. Plus minusnya meter. Kemudian untuk yang kelimanya 22,6 plus minus 1 cm. Nah, ini sudah ya. Nah, jadi modelnya seperti ini. Sama hal dengan yang di pengukuran massa dan di pengukuran waktu. Oke. Oke, kita langsung aja ya isi di sini. Nah, kita lanjut lagi untuk di pengukuran waktu sama hal dengan sebelumnya, berarti di sini adalah 9,4 sekon plus minus 0,2 sekon. Nah, selanjutnya sama ya, seperti itu. Kita samakan saja. Nah, sudah kita isi semua. Nah, untuk perhitungan nilai ini, nilai rata-rata X-nya kita lanjut aja dulu di bawah ini di pengolahan data. Nah, kan untuk data X1 pertama itu adalah 21,5 cm. Kemudian untuk yang kedua ada 25,5,4. Yang ketiga ada 24,3. Yang keempat ada 25,3. Yang kelima ada 22,6. Nah, tadi kan delta X-nya adalah 0,1 cm. Nah, untuk mencari nilai X barnya ini, kita harus mencari total dari keseluruhan ini, nilai X1 sampai X5 kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya jumlah X. Ini maksud dari rumus ini. Jadi kita langsung gunakan kalkulator aja. 21,5 kita tambahkan dengan 25,4 ditambah dengan 24,3 ditambah dengan 25,3 ditambah dengan 22,6.
sama dengan berarti 119,1. Berarti kita tulis di sini 119,1. Kemudian karena jumlah datanya ada 5, berarti kita tulis 5. Nah, kita sama dengan. Nah, berarti ini adalah 119,1 kita bagikan dengan 5 sama dengan 23,82 cm. Nah, berarti nilai ini kita tulis di sini. Nah, X bar kan 23,82. Nah, untuk delta X nya tadi tetap 0,1. Berarti untuk pelaporannya itu sama dengan yang nilai ini, nilai X bar ini. Kita copy saja. Kemudian plus minus 0,1. Seperti itu ya. Nah, sama dengan yang di bawahnya. Copy saja dulu semua. Dia adalah 50 gram. Sini dia 65 gram. Di sini dia 55. Kemudian M4 nya adalah 64. Kemudian untuk M5 nya adalah 68 gram. Nah, jadi data ini sesuai dengan data M ini tadi ya. Oke. Untuk delta M nya kan tadi adalah 0,01 gram. 1 gram. Nah, kita lanjut untuk penghitungan M bar nya. Nah, berarti sini adalah 50. Kita tambahkan dengan 65, ditambahkan dengan 55, ditambahkan dengan 64, ditambah dengan 68. Sudah 1 2 3 4 5, berarti sama dengan 302. Kemudian kita bagi dengan, kita tulis dulu sini 302. Kemudian kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan 5 sama dengan 60,4 gram. Nah, kita tulis deh di sini M bar nya. Delta M nya sama 0,01 gram. Berarti untuk pelaporannya di sini nilai ini ditambah dengan nilai ini. Plus minusnya. Nah, selanjutnya untuk mengisi data ini sama saja. Untuk pengukuran waktunya, kita copy dulu semua dan saya paste di sini. Berarti kan yang 10,4 sekon ini punyanya T2, yang 12,3 sekon ini punyanya T3, 12,8 ini punyanya T4, yang 16,4 ini punyanya T5. Oke, kita hapus semua.
tadi untuk delta T nya adalah 0,2 sekon. Oh lupa tadi, ini berarti diisi nilai ininya kita ambil, dan nilai ini lagi. Dan dilanjut dengan nilai, oh nilai T nya belum ya. Nah kita hitung dulu, kalkulator lagi. 9,4 kita tambahkan 10,4 kita tambahkan 12,3 kita tambahkan 12,8 kita tambahkan 16,4. 2, 3, 4, 5. Berarti kita sama dengan tadi 61,3. Tulis 61,3. Karena jumlah datanya ada 5, kita bagi dengan nilai 5. Sama dengan, di sini kita hapus 61,3 dibagi dengan nilai banyak datanya, berarti 12,26. 12,26 sekon. Nah, nilai ini T barnya ini kita copy dan kita kasih masuk di sini di nilai tabelnya. Nah, untuk nilai delta T nya sama 0,2 sekon. Kemudian untuk ininya nilai pelaporannya kita copy nilai T barnya, ini kita gunakan nilai plus minus dan kita masukkan nilai delta T nya. Laporannya kita copy juga di sini. Nah, jadi sekian ya, ini untuk acara pertama dari pengukuran ya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan ya dari data-data ini. Jikalau nanti ada salah perhitungan, jadi diperbaiki aja waktu di asistensi. Jadi teman-teman harap untuk menghitung ulang kembali ya. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.